Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, sudah siap untuk belajar ya? Pada video kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 di kelas 6 bersama saya Aris Setiawan. Tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Kita fokuskan pada pembelajaran 1 dan 2. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upaya tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kita kangen ya situasi upacara karena sejak pandemi COVID-19 sampai sekarang belum ada upacara bendera di sekolah kita. Bahkan masuk tatap muka saja kita tidak bisa. Semoga mari kita berdoa semoga COVID-19 lenyap di bumi ini. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta pada negara dan menghargai jasa para pahlawan. Karena yang memerdekakan Indonesia adalah berkat jasa para pahlawan. Kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab. Ayo sobat belajar, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dan sikap tanggung jawab warga negara antara lain yaitu yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pancasila tidak hanya dihafalkan. Kalian sudah hafal 5 Pancasila belum? Kalau sudah hafal, ya terus dilaksanakan. Diamalkan, bukan hanya dihafal saja, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Kita harus mencintai negara kita. Budaya bangsa Indonesia itu budaya yang luhur. Nenek moyang kita saja itu sudah pandai membuat besi. Makanya alat-alat musik tradisional itu terbuat dari besi. Dan negara-negara lain belum tentu bisa membuatnya pada zaman itu. Kita lihat lagi ke belakang yaitu Candi Borobudur. Batu ditumpuk-tumpuk begitu besar, kalau tidak bangsa yang hebat
tidak bisa membuat candi seperti itu, ya kan? Oleh karena itu kita harus cinta pada negara kita. Jangan menjelek-jelekan negara kita. Kita harus memelihara nama baik bangsa. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Kita tahu Indonesia beraneka ragam suku, beraneka ragam budaya, agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Baik warna kulit, kulitmu kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang hitam, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita itu sama, yaitu warga negara Indonesia. Yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Tanggung jawab ini digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, antara lain mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing, pemerataan pembangunan, memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum, serta taat dan patuh membayar pajak. Pajak itu digunakan untuk pembangunan, pembangunan digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Gagasan utama. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Kita lihat contoh, itu ada paragraf 1, gagasan utamanya pengertian tanggung jawab itu terletak di awal paragraf. Tetapi kebanyakan untuk anak sekolah dasar itu gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Tetapi jangan setiap bacaan kalian langsung tentukan gagasan utama itu di awal paragraf ya, jangan seperti itu. Tapi kebanyakan di awal paragraf, tetapi ada juga yang terletak di akhir, awal dan akhir, serta ada yang di tengah. Jangan selalu menulis gagasan utama itu ada di awal paragraf. Nih, kita lihat di jalan raya itu kan banyak gambar-gambar, iklan-iklan, baliho, spanduk yang ada di jalan raya. Ini contohnya ada marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Ini dari BKKBN dengan slogannya 2 anak lebih baik. Ini ada gambar keluarga memiliki 2 orang anak yang mau buka puasa, menunaikan ibadah puasa. Nah, apa itu reklame ya? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Itu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk. Nah, ini ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya terdiri dari reklame komersil dan non-komersil. Komersil berarti tentang perdagangan, non-komersil berarti reklame yang tidak
untuk kepentingan sosial, tidak untuk berdagang tapi untuk kepentingan sosial. Tapi kalau reklame komersial, reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis atau usaha. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Reklame peringatan untuk mengingatkan kepada masyarakat, misalnya tentang kewajiban dari lembaga pemerintah, misalnya bayarlah pajak tepat waktu, itu kan sebagai peringatan, tentang reklame peringatan. Kemudian reklame permintaan atau ajakan bernada meminta atau mengajak warga masyarakat agar bersedia menerima ajakan. Reklame penerangan, reklame yang bersifat informatif, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Biasanya sering digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan program-programnya. Ditinjau dari jenis atau media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame audio berarti reklame yang berdasarkan suara, seperti di radio, itu kan reklame audio. Reklame visual berarti berupa gambar, seperti contohnya adalah poster, brosur. Dan reklame audio visual berarti ada gambar, ada suara, seperti reklame yang ada di TV. Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Ini reklame-reklame itu dipasang di tempat-tempat yang strategis agar dapat dilihat dengan mudah oleh orang. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Ini adalah contoh-contoh reklame visual. Itu ada baliho, itu ada billboard, ada brosur, spanduk, poster, dan katalog. Untuk menambah wawasan sobat belajar, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Ada 6 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud tanggung jawab? 2. Sebutkan bentuk dan sikap tanggung jawab warga negara. 3. Di manakah letak gagasan utama? 4. Sebutkan upaya-upaya yang dilakukan untuk memajukan kesejahteraan umum. 5. Apakah yang dimaksud reklame? 6. Sebutkan contoh reklame visual. Sobat belajar, jika ada upacara, kita jangan mengeluh karena capek lah atau berdiri lama lah. Tujuan dari upacara tersebut adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan patriotisme kepada negara. Dengan kita melakukan upacara bendera, kita menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia. Kemerdekaan harus kita isi dengan penuh tanggung jawab. Untuk apa? Untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu penerapan tanggung jawab yaitu mengamalkan sila-sila Pancasila. Pancasila tidak hanya dihafal dan diingat, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam sila pertama tentang ketuhanan, kita harus menghargai agama orang lain, toleransi antar agama. Jika kita semua mengamalkan Pancasila, tentu akan tercipta masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang rukun, masyarakat yang damai, sehingga negara akan maju dan sejahtera. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat belajar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.